Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? Okay, before we start our lesson today, let's pray together by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang simple past tense with Miss Septi. Okay, as usual, before I continue our lesson today, I would like to read one of the quote first to make our lesson today more creative and keep spirit. Okay, if I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it, even if I may not have it at the beginning. Jika saya memiliki keyakinan bahwa saya dapat melakukannya, saya pasti akan memperoleh kapasitas untuk melakukannya, bahkan jika saya mungkin tidak memilikinya pada awalnya. Baik, selanjutnya adalah what is simple past tense. Nah, ini sudah sering dipelajari ya anak-anak ketika kita belajar di sekolah dasar, kemudian di SMP atau di MTS ya. Nah, kali ini kita akan mengulas kembali pelajaran tentang simple past tense ini. Oke, simple past tense adalah simple yang digunakan untuk membicarakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan berakhir pula di masa lampau dalam waktu yang spesifik. Nah, kalimat dalam simple past tense ini ditandai dengan kata kerja bentuk kedua ya, yang menunjukkan waktu lampau. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada simple past tense yang mana fungsinya itu ketika kita mau mengucapkan kalimat atau menceritakan sesuatu yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Kemarin, 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, nah itu kita pakai simple past tense. Oke, selanjutnya adalah simple past tense ini terbagi ke dalam dua ya. Yang pertama ada nominal. Nah, ini nanti kaitannya dengan pasangan subjeknya ya. Nah, kalau nominal ini nanti pakai to be was were. Kemudian yang kedua adalah verbal. Nah, ini pakai verb 2 ya, atau verb past atau kata kerja bentuk kedua. Baik, untuk yang nominal di sini, jika subjeknya I, she, he, it atau nama orang, itu pasangannya adalah was. Kemudian kalau you, they, we subjeknya, maka pasangannya adalah were. Ini untuk nominal, sehingga tidak ada kata kerja, tetapi kata kerjanya adalah was or were. Nah, itu. Kemudian untuk verbal di sini, semua subjek pasangannya nanti setelah itu adalah verb 2 ya, atau verb past. Itu. Jadi tidak seperti simple present. Oke, selanjutnya untuk adverb of frequency of simple past atau time signal yang digunakan dalam simple past itu adalah yesterday, kemarin, the day before yesterday, sehari sebelum kemarin, kemudian ada last night, tadi malam, last week, pekan lalu, last month, bulan lalu, a few days ago, beberapa hari yang lalu, 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, just now, tadi atau baru saja ya, in 2010, di tahun 2010, kemudian a long time ago, dahulu kala. Nah, ini biasanya simple past tense itu digunakan pada materi naratif ya, banyak sekali yang pakai simple past tense karena memang naratif itu adalah cerita pada zaman dahulu. Baik, untuk selanjutnya adalah nominal simple past. Nah, ini adalah rumus nominal simple past. Jadi simple past untuk yang nominal, yang tabel pertama yaitu untuk kalimat yang positif, subject plus to be pakai was or were plus adjective or adverb. Kemudian untuk tabel yang kedua adalah negatif. Nah, untuk negatif ini tinggal menambahkan not setelah to be. Rumusnya adalah subject plus to be, was or were, nanti menyesuaikan subjeknya yang sudah saya jelaskan di awal, plus not plus adjective or adverb. Kemudian yang interrogatif untuk kalimat yang pertanyaan ya. Untuk rumusnya adalah to be, was or were, plus subject, plus adjective or adverb. Nah, itulah tadi penjelasan dari nominal simple past. Jadi ada positif, negatif, dan juga interrogatif. Selanjutnya, ini adalah contoh kalimatnya ya untuk nominal simple past. Untuk kalimat positifnya, di sini tabel yang kedua. I was here last night. Semalam saya di sini. Ini jika subjeknya I, maka pakai was to be-nya. Jika
subjeknya adalah we, tabel yang ketiga. We were late yesterday, kami semua terlambat kemarin. Nah, itu adalah contoh ya, subjek yang saya ambil adalah I dan we. Kemudian jika kalimatnya negatif, I was not here last night. Semalam saya tidak ada di sini. Nah, jadi ditambah not aja ya setelah to be. Kemudian we were not late yesterday. Kami semua tidak terlambat kemarin. Nah, ini juga sama, tinggal menambahkan not setelah to be. Kemudian jika interrogatif, were you at Dina's house yesterday? Apakah kamu tadi ada di rumah Dina kemarin? Nah, jadi apakah kamu ada di rumah Dina kemarin ya? Mohon maaf, ini ada salah ketik. Jadi tadinya tidak usah diikutkan, jadi cukup kemarinnya saja. Nah, itu adalah contoh kalimat simple past. Jadi sangat mudah ya. Tinggal kita mengikuti dari rumus yang sudah saya jelaskan. Kemudian untuk verbal simple past, ini ada beberapa tabel ya. Yang pertama tabel yang kalimat positif, untuk rumusnya adalah subject plus verb to plus object. Jika kalimatnya negatif, subject plus did plus not plus verb 1. Kenapa pakai did not? Ya karena negatif, sehingga verb 2-nya yang harusnya positif tadi, karena dia negatif sudah ada did, maka verbnya berubah menjadi verb 1. Kemudian jika interrogatif, itu pakai did kemudian plus subject plus verb 1. Karena sudah ada did, jadi verbnya berubah menjadi verb 1. Oke, contoh kalimatnya adalah untuk yang positif, tabel yang kedua. I played football last week. Saya bermain bola minggu lalu. Nah, ini untuk yang positif. Jadi verbnya sama ya, verb 2 semuanya, tidak ada perbedaan antara subjek satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk yang negatif, tabel yang keempat, they did not play football last week. Mereka tidak bermain bola minggu lalu. Nah, ini did not play ya, jadi bukan they did not played, tidak, karena sudah ada did. Kemudian interrogatif, did you go to school yesterday? Apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? Nah, ini untuk pertanyaan, untuk kalimat pertanyaan ya. Itulah tadi contoh dari verbal simple past. Oke, I think that's all. Thank you very much for your attention. See you next lesson ya. In different lesson of course. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.